Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 20 sampai 26. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berbahagialah kamu yang miskin, berbahagialah kamu yang lapar, berbahagialah kamu yang menangis, berbahagialah kamu yang dibenci orang, dihina orang, dan disebut sebagai orang jahat." Sekarang tanyakanlah kepada diri Anda dengan jujur, apakah Anda merasa diberkati ketika Anda mengalami kemiskinan, kelaparan, atau cobaan lainnya? Apakah Anda merasa diberkati jika seseorang membenci atau tidak menyukai Anda? Saya ragu bahwa ada di antara kita merasa diberkati ketika kita mengalami rasa sakit, kesedihan, kehilangan, dan kebingungan dalam hidup kita. Kemungkinan besar kita akan merasa dikutuk atau dikhianati. Kita mungkin merasa sedih, takut, atau marah kepada Allah. Namun Yesus berkata kepada kita untuk bersukacita dan melompat kegirangan pada hari itu. Dia meyakinkan kita bahwa kita akan mendapatkan upah yang besar di surga. Namun jaminan ini kemungkinan besar tidak akan meringankan rasa sakit, kesedihan, atau penderitaan yang mungkin kita alami. Saudara-saudari, Yesus kemudian melanjutkan dengan kesengsaraan. Dia berkata, "Celakalah kamu yang kaya, karena kamu telah menerima penghiburanmu. Celakalah kamu yang perutnya kenyang, kamu akan kelaparan. Celakalah kamu yang tertawa sekarang, kamu akan berduka dan menangis. Celakalah kamu ketika orang berbicara baik tentang kamu, karena nenek moyang mereka memperlakukan para nabi dengan cara seperti itu." Saudara-saudari, sangat mudah untuk menganggap remeh berkat-berkat kita sampai masa-masa sulit tiba dan kita mulai mengalami kesengsaraan hidup. Sekarang luangkan waktu sejenak dan tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah Anda menganggapnya sebagai berkat ketika Anda lapar akan cinta, sukacita, harapan, persahabatan, makanan rohani? Atau pada saat-saat seperti itu, apakah Anda merasa ditinggalkan oleh Allah atau marah kepada Yesus? Pada saat-saat yang menyakitkan dan sulit adalah hal yang wajar jika kita melupakan banyak cara kita diberkati. Jika kita sedang berjuang dan kesakitan, fokus kita segera beralih ke aspek-aspek kehidupan yang sulit atau menakutkan. Namun ketika kita mengalami kesengsaraan, kita tetap diberkati. Kita mungkin memiliki pasangan hidup, anak-anak, cucu, saudara-saudari, komunitas gereja, komunitas keagamaan, serta orang-orang lain yang mengasihi dan memperhatikan kita.
Pada saat-saat kita mengalami kesengsaraan, Allah ada di samping kita. Namun kita mungkin tidak selalu merasakan kehadiran Tuhan. Dan mudah-mudahan pada saat-saat yang menyedihkan, kita memiliki keluarga dan teman-teman yang mengasihi dan memperhatikan kita. Ketika kita bergumul dengan kesengsaraan, mungkin akan sangat membantu jika kita duduk dan fokus pada berkat-berkat yang kita alami saat ini. Hal ini dapat memberi kita beberapa perspektif. Kita mungkin menyadari bahwa meskipun hidup ini tidak seperti yang kita inginkan, namun kita menerima banyak berkat setiap hari. Berkat-berkat itu mungkin tampak seperti berkat-berkat kecil, senyuman, panggilan telepon dari seorang teman, keindahan matahari terbenam, atau pelukan dari seseorang yang Anda cintai. Tetapi semua itu tetaplah berkat. Ketika Anda berada dalam kesengsaraan hidup, carilah keindahan, tawa, ketenangan, atau mintalah pelukan dari Tuhan. Siapa tahu Anda akan terkejut dengan anugerah apa yang akan Anda terima. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa